Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, udara dingin terus menyebar, menutupi separuh langit. Wajah cantik Julier tetap dingin. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut menggenggam di depannya. Rusak. Saat kata-kata dingin itu terdengar, dua aliran cahaya berwarna-warni tiba-tiba meledak. Dengan kekuatan dahsyat mengalir keluar, langsung mengguncang ruang angkasa. Saat berikutnya, palu suci dan formasi guntur meledak dengan dahsyat, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar dari keduanya, langsung menghantam ruang di segala arah. Pada saat ini, serangan terkuat yang diluncurkan oleh Tian Shenxi dan Qian Yongke sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan ilusi Dewa Es. Cholier melambaikan tangannya lagi, dan semburan biru es lainnya menyembur keluar dari mulut ilusi Dewa Es, langsung menghujani Tian Shenxi dan Qian Yongke. Saat aliran es berwarna biru itu turun, keduanya langsung meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar di seluruh langit. Bayangan, wajah cantik Julier langsung berubah, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang. "Beraninya kau!" teriaknya dengan keras, dan cahaya yang sangat dingin bersinar di matanya. Saat Tian Shenxi dan Qian Yongke melancarkan serangan terkuat mereka, sebenarnya mencoba menipu perhatiannya, lalu kemudian muncul diam-diam di belakangnya. Anak ini sedang dalam proses terobosan. Kalau dia kena telapak tangan, kemungkinan besar dia akan lumpuh. Tia Shenxi tersenyum saat menatap Chu Guangsheng yang duduk bersila dengan mata terpejam, dan secara niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. "Bajingan kecil, asal aku memukulmu sampai lumpuh dan membawamu pergi, aku akan mendapatkan semua yang diinginkannya." "Mulailah." Qian Yongke bergerak lalu berdiri di depan Julier sambil berteriak dingin. Tian Shenxi mengangguk, cahaya spiritual di telapak tangannya memadat, dan dia langsung menampar ke depan. "Kau mencari kematian?" Julier berteriak, wajahnya sedingin es. Dia mengabaikan upaya Qian Yongke untuk menghentikannya dan langsung menuju Tian Shenxi. Tatapan sinis melintas di mata Qian Yongke, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan guntur berkumpul kembali dan langsung berubah menjadi tangan penghancur guntur. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tangan pemadam petir tiba-tiba jatuh mengarah langsung ke punggung Julier. Julier mengabaikan serangan ini dan memacu kecepatannya hingga batas maksimal, lalu muncul di atas Chu Guangsheng. Dia melambaikan tangannya dan udara dingin menyerbu, langsung berubah menjadi penghalang biru es. Begitu penghalang terbentuk, telapak tangan Tian Shenxi turun dan langsung menghantam penghalang es. Dalam sekejap, dua suara tabrakan terdengar dan tangan penghancur petir langsung menghantam punggung Julier. Meskipun ia menangkis telapak tangan Tian Shenxi, ia masih terkena serangan tangan penghancur petir. Ia memuntahkan seteguk darah dan rona pucat terlihat di wajah cantiknya. "Bajingan!" Kemarahan membuncah di mata Tian Shenxi. Wanita ini begitu putus asa hingga ia bahkan mengabaikan serangan Qian Yongke dan lebih fokus untuk menghentikan serangannya. "Tidak masalah, ayo kita serang anak itu secara terpisah, dan mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan." Qian Yongke tersenyum dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, mereka berdua adalah praktisi di ranah laut pahit. Jika mereka sengaja menghindari bentrokan secara langsung, praktisi ranah laut pahit tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Tian Shenxi mengangguk, niat membunuh terpancar di matanya. Sekarang bocah itu ada di hadapan mereka. Bahkan jika wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, ia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan akan terluka parah oleh mereka berdua. Dengan cara ini, akan mudah untuk mengalahkan anak itu. Kedua lelaki itu saling berpandangan, lalu bergegas keluar dari dua arah, langsung menuju ke arah Cukuangseng. Wajah Curlier langsung memucat dan matanya berkilat dingin. Jika mereka bertarung langsung, ia bisa mengalahkan mereka berdua sendirian. Namun jika mereka berdua memilih untuk tidak menghadapinya secara langsung, dan langsung menyerang ke arah Cukuangseng, maka akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah praktisi di ranah laut pahit sejati. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan kedua orang ini mengganggu Kuangseng. Julier melambaikan tangannya, lalu bergegas menuju Qian Yuke terlebih dahulu. Jari pemecah es, ia menunjuk dan udara dingin mengembun berubah menjadi jari es raksasa. Pola-pola es misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung menempel di jari itu. Saat jari itu jatuh, tetapi dihalangi oleh telapak tangan yang menggelegar. Qian Yuke tersenyum ringan. Nona memang sangat kuat, dan saya mengagumi Anda. Namun, kecil kemungkinan Anda bisa menyelamatkan bocah itu dari kami berdua. Julier mengabaikannya dan dia bergegas menuju Tian Shenxi. Tetaplah bersamaku. Qian Yuke mendengus dingin dan sinar petir keluar dari tangannya. Langsung berubah menjadi rantai petir yang melilit Cukuangseng. Rantai guntur melesat keluar dan langsung menjebak Julier, mencegahnya menyerbu ke arah Tian Shenxi. Serangan sebelumnya dari tangan penghancur petir telah menyebabkan beberapa luka pada tubuhnya, yang merusak kekuatannya dan membuatnya tidak dapat sekuat sebelumnya. Melihat Tian Shenxi semakin dekat ke arah Cukuangseng, mata cantik Julier berubah menjadi merah darah. Dan niat membunuh yang dingin memenuhi tubuhnya, membekukan semua ruang angkasa. Saat berikutnya, dia menggigit lidahnya untuk meludahkan seteguk darah yang jatuh ke rantai petir itu. Rantai getir pun langsung meledak, dan Julier bergegas dengan wajah pucat dan untuk menghentikan Tian Shenxi. Pengadilan kematian. Tatapan mata Qian Yuke menjadi tajam. Telapak tangannya menghantam punggung Julier. Julier membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang ramping menyimpang dari arah semula. Ia ingin menghentikan Tian Shenxi, tetapi sudah terlambat. Tidak akan terlambat untuk menghadapi wanita itu setelah aku melumpuhkanmu. Tatapan sinis melintas di mata Tian Shenxi, dan dia menampar telapak tangannya yang langsung mengarah ke dada Cukuangseng. Meskipun pukulan ini tidak cukup untuk membunuhnya, namun pukulan ini sangat kuat bagi Cukuangseng yang sedang dalam proses terobosan. Sebab jika terobosannya itu terhenti, maka kemungkinan besar dia akan menjadi cacat, dan kemungkinan tidak bisa berkultivasi lagi. Kuangseng! Wajah Julier langsung memucat. Matanya merah saat dia berteriak, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia telah merasakan niat Tian Shenxi yang berencana untuk menghancurkan kultivasi adiknya. Bagi seorang praktisi, akhir seperti itu lebih buruk daripada kematian. Namun, saat ini, dia tidak dapat menghentikannya dan hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tian Shenxi menyeringai, selama kultivasi anak ini hancur, semuanya akan berada di bawah kendalinya dan Qian Yuke. Pada saat itu, hidup atau mati semuanya tergantung pada mereka. Inilah yang kau minta. Dia tersenyum muram dan telapak tangan jatuh mengarah ke arah Cukuangseng.
Pada saat ini, mata Cukwang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan aura yang menakjubkan menyapu ke segala arah. Ini adalah kekuatan Rana Laut Pahit. Aura yang sangat luas menyebar ke segala arah, seakan menyebabkan lembah bergetar hebat. Dan retakan pun terbuka, menyebar ke setiap sudut lembah. Senyum di wajah Tia Sensi langsung membeku saat ia menatap sosok muda yang tiba-tiba memancarkan kekuatan tak terbatas. Dan rasa takut langsung terpancar dari matanya. Anak ini benar-benar berhasil menerobos kerana Laut Pahit. Wajah Cukwang tampak tenang. Saat berdiri, dia langsung mengulurkan telapak tangannya. Kemudian menepuknya ke telapak tangan Tian Sensi. Kedua telapak tangan saling bersentuhan dan terdengar suara tabrakan keras. Kemudian, Tia Sensi menyadari bahwa kekuatan dasar sedang melonjak dari telapak tangan Cukwang Seng. Tubuh Tian Sensi langsung bergetar hebat dan sosoknya melesat terbang ribuan kaki di langit. Bajingan! Sambil menenangkan diri, ia merasakan darah di dadanya berdesir dan lengannya terasa nyeri. Jantungnya berdebar kencang dan tatapan matanya semakin muram. Bocah ini adalah praktisi di ranah Laut Pahit sejati. Di atas lembah, Cukwang Seng melirik ke arah Culier dan berkata dengan lembut, "Kakak, serahkan mereka berdua padaku." Niat membunuh Cukwang Seng langsung menyebar. Melihat ini, raut wajah Culier tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Ia terlihat ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Dia selalu percaya kepada adiknya. Bahkan saat menghadapi dua praktisi kuat di ranah Laut Pahit, Cukwang Seng langsung berbalik dan kilatan di matanya langsung berubah menjadi tatapan sinis. Ia menatap Tia Sensi dan Qian Yongke dengan ekspresi dingin, dan niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya. Master Sekte Qianling benar-benar pandai merencanakannya. Ia menatap Qian Yongke, tatapannya sedingin pisau. Ia sempat ragu apakah Qian Yongke mau menunjukkan lokasi alam rahasia itu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu dan sulit bagi seseorang untuk menepati janjinya. Namun, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, pemimpin Sekte Qianling bersedia memberitahunya, yang membuatnya merasa sangat terkejut, bahkan ada sedikit rasa kagum di hatinya. Orang yang menepati janji seperti ini jarang ada di dunia ini. Namun kini ia menyadari bahwa semua bagian dari rencana Qian Yongke. Qian Yongke ingin memanfaatkannya untuk berurusan dengan Tian Sensi untuk meraup keuntungannya sendiri. Tatapan Cukwang Seng menjadi tajam. Meskipun ia sedang dalam proses terobosan, bukan berarti ia tidak tahu kejadian di luar. Dia sudah menghafal semua tindakan tak tahu malu kedua orang itu. Salah perhitungan. Qian Yongke tak kuasa menahan desahan ketika melihat Cukwang Seng saat ini. Dengan raut penyesalan di wajahnya, rencana yang telah disusun sejak lama hancur total karena beberapa perubahan yang tidak terduga. Situasinya kini berpihak pada Cukwang Seng. Keduanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mendengar desaan Qian Yongke, Cukwang Seng tersenyum tipis. "Kau pernah menyakiti kakakku sebelumnya, dan sekarang sebagai adiknya, aku ingin membalasnya." Suara itu ingin menyebar, penuh dengan niat membunuh yang sangat kuat. Langsung bergema di antara langit dan bumi. Qian Yongke dan Tian Sensi saling menatap dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun anak ini baru saja menerobos ke ranah Laut Pahit, ia memberi mereka perasaan bahwa dirinya sangat berbahaya. Hati-hati, anak ini agak aneh. Qian Yongke menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah lama mendengar tentang kemampuan bertarung hebat orang ini. Sekarang setelah dia berhasil menembus ranah Laut Pahit, mereka tidak boleh lengah sedikit pun.
Tian Shenxi mengangguk, cahaya dingin melintas di matanya, dan ekspresi ketakutan pun terlihat. Wajah Chu Kuanseng tetap tenang. Ia mengulurkan tangan lalu melambai ke depan. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menyapu tubuhnya. Jelas, saat kultivasinya menembus ranah Laut Pahit, kekuatannya sendiri juga telah meningkat pesat. Sekarang, aku akan memperlihatkan kekuatan ranah Laut Pahit ini. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba seberkas cahaya berkelebat di benaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju, lalu menepuk ke depan dengan telapak tangannya. Saat telapak tangan ini mendarat, terdengar suara ombak pasang surut antara langit dan bumi. Kekuatan tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi tangan raksasa berukuran ribuan kaki. Saat tangan raksasa itu jatuh, ruang terasa runtuh, dan kekuatan dahsyat mengamuk, menyebabkan suara gemuruh rendah menyebar di antara langit dan bumi. Tian Sesi dan Kiai Yungke saling menatap, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan anak ini sungguh luar biasa. Kekuatan tersebut bahkan lebih kuat dari saudara perempuannya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Wajah Kian Yuki langsung muram. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan dunia guntur kembali terbentuk di belakangnya. Guntur tak berujung menggelegar sangat dahsyat. Pembunuhan guntur, kekuatan dahsyat menyapu keluar, lalu berkumpul menjadi telapak tangan yang menggelegar. Penghakiman bulan suci, Tian Shenxi menangkupkan kedua tangannya. Lalu cahaya spiritual yang cemerlang memancar, langsung berubah menjadi bulan terang yang tak tertandingi. Bulan bersinar terang di langit, dan cahaya spiritual yang tak berujung langsung menyelimuti Chu Kuanseng. Menghadapi dua serangan dahsyat, wajah Chu Kuanseng tampak tetap tenang. Sebelumnya, dia tidak mampu melawan salah satu dari mereka. Namun, kini setelah kultivasinya sendiri menembus ranah Laut Pahit, bahkan jika keduanya bersatu, itu masih mudah untuknya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya sungguh menakjubkan. Saat ini, tangan raksasa itu jatuh, langsung bertabrakan dengan tangan penghancur guntur dan bulan suci. Dengan suara ledakan keras, langit dan bumi pun berguncang, dan ruang di sekitarnya langsung hancur, membentuk kehampaan yang runtuh. Namun, tabrakan ini bukanlah jalan buntu. Saat ketiganya bersentuhan, tangan raksasa itu meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Langsung menghancurkan bulan suci dan tangan penghancur petir besar secara bersamaan. Mengubahnya menjadi titik-titik cahaya yang berterbangan di langit. Ekspresi Tian Shenxi dan Kian Yuki tiba-tiba berubah. Kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Serangan sedahsyat itu membuat mereka semua merasa ketakutan. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak tenaga dalam pertarungan sebelumnya melawan Julier, fakta bahwa dengan mudah mengalahkan serangan keduanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya bocah ini. Setelah menghancurkan bulan suci dan tangan penghancur guntur, cahaya tangan raksasa itu langsung jatuh ke arah mereka. Namun, jelas bahwa serangan sekuat itu tidak dapat mengancam mereka berdua, dan langsung hancur oleh usaha gabungan mereka. Merasakan darah mengalir deras di dada mereka seperti laut. Wajah Tian Sesi dan Kiai Yungke menjadi sangat muram. Anak ini benar-benar memiliki sikap yang kejam. Ketika menghadapi serangan gabungan mereka berdua, hasil seperti ini tidak dapat diterima. Bagi mereka yang memiliki sifat yang sangat sombong. Terima kasih.